Beberapa bulan terakhir, ada yang berubah diam-diam di balik layar ekonomi Indonesia. Sistem lama yang selama puluhan tahun mengatur arah uang negara mulai terguncang. Dan di tengah semua itu muncul dua nama yang bikin dunia mulai waspada. Purbaya dan Prabowo. Mereka tidak sedang main politik, mereka sedang mengganti mesin ekonomi bangsa dari dalam. Tapi perubahan sebesar ini tentu tidak disukai semua pihak. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap melawan sistem global yang selama ini mengendalikan ekonomi dunia? Ya, saya melihat begini, Purbaya ini kalau kita melihat kebijakannya, bagi saya yang tidak punya basic ilmu ekonomi, itu terlalu cetek untuk mengatasi persoalan yang sungguh sangat dalam. Saya melihat, apa yang dilakukan Purbaya itu tidak akan menyelesaikan persoalan, tetapi akan menghibur masyarakat. Bang, gue pikirin. Pak Purbaya sampai hari ini sih gue ngeliat ceplas-ceplos dan lucunya aja, kan seluruh hitungannya kita belum tahu seluruh langkah-langkah dan kebijakan ekonomi dia itu bagaimana gitu. Bang, gue pikirin. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup. Kalau dibilang Purbaya ngomongnya ngaco, saya enak jidat aja. Enggak, saya selalu ngomong dengan data. Harapan saya adalah agar tidak terjadi salah tafsir dalam belanja daerah itu gampang banget. Menteri Keuangan harus connect dengan Menteri Dalam Negeri. Ya terserah Purbaya aja kan, dia menterinya sekarang. Jadi, sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Pak Purbaya, S3. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa? Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini segera harus kita rubah, saudara-saudara sekalian. Sudah lama cerita ini beredar di ruang-ruang kecil. Bisik-bisik yang sempat dianggap angin lalu. Tapi lama-lama suara itu makin keras. Seseorang di lingkar kekuasaan mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar pejabat yang pandai bicara, tapi orang yang berani menyentuh jantung sistem. Namanya Purbaya. Selama ini banyak yang tidak sadar bahwa Purbaya bukan menteri biasa. Ia bukan tipe yang sekadar tampil di media dengan senyum dan angka. Ia berbicara tentang hal yang selama puluhan tahun dianggap tabu. Bagaimana uang negara diatur, dikendalikan, dan disembunyikan. Dan disitulah masalahnya mulai. Saat yang bicara dipotong. Purbaya pernah bicara panjang di hadapan jurnalis. Ia tidak sedang pidato, ia sedang mengajar. Ia ingin jurnalis paham, agar jurnalis bisa mencerdaskan publik, bukan sekadar menulis berita, tapi membuka mata bangsa. Tapi sebelum ia selesai, acara itu tiba-tiba dipotong. Bukan oleh lawan politik, tapi oleh stafnya sendiri. Bahkan ajudannya pun ikut-ikutan melarang. Terkait penangkapan besar-besaran itu ya? Belum. Mereka nunggu lama, kasihan. Belum lama juga pulang. Lucu ya? Orang yang seharusnya melindungi malah mematikan mikrofon kebenaran. Di situ Purbaya mulai sadar, kalau yang di dalam lingkarannya sendiri sudah bisa dipinjam oleh kekuatan luar, berarti musuhnya tidak lagi jauh. Mereka sudah di depan pintu. Pertemuan pertama yang membuka luka lama. Rapat kerja pertama antara Kementerian Keuangan, DPR, dan Bank Indonesia jadi titik balik. Purbaya tidak berbasa-basi, ia bicara langsung. Ia buka semua, bahwa ekonomi Indonesia rusak bukan karena rakyat malas, tapi karena sistemnya dimakan dari dalam. BI, yang katanya lembaga independen, ternyata tidak seindependen itu. Saat krisis, mereka bekerja sama dengan elit politik, bukan untuk menyelamatkan rakyat, tapi untuk menjaga kepentingan kelompok tertentu. Dan ketika Purbaya membongkar itu di depan DPR, suasana langsung berubah. Wajah-wajah yang tadinya tersenyum mendadak kaku. Ketika yang terang mulai dianggap gangguan, tak butuh waktu lama. Ketua Komisi 11 langsung menegur, jangan urus kementerian lain. Padahal semua kementerian berhubungan dengan uang, dan uang adalah urusan Kementerian Keuangan. Ironinya, ketika seseorang mulai menjelaskan sistem dengan jujur, justru dia yang dianggap mengganggu sistem. Lalu KPK ikut muncul, memperingatkan Purbaya soal kebijakan 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara. Suaranya halus tapi tajam, awas kredit fiktif. Purbaya jawab tenang, kalau fiktif, tangkap saja. Jawaban sederhana tapi mematikan. Karena itu menunjukkan dua hal. Dia tahu permainan mereka dan dia tidak takut. Fakta yang harusnya membuat semua merah wajah. Setelah itu, muncul temuan yang bikin semua orang gelisah. Bank Indonesia, lembaga negara, ternyata punya dana CSR. Masalahnya, BI bukan perusahaan.
CSR itu cuma boleh dikeluarkan oleh perusahaan yang cari untung di pasar, bukan lembaga negara yang hidup dari APBN. Tapi anehnya, CSR BI justru mengalir ke Komisi 11 DPR. Pertanyaan sederhana, sejak kapan lembaga negara kasih sumbangan ke lembaga negara lain? Kalau ini bukan ironi, lalu dana mengendap, permainan sunyi di daerah. Lalu Purbaya buka satu lagi borok lama, dana mengendap di daerah. Katanya ada daerah yang menyimpan triliunan rupiah di bank, padahal uang itu untuk rakyat. Bayangkan saja, 10 triliun rupiah diam di bank sebulan. Bunganya bisa 40 miliar rupiah, dan itu bukan buat pembangunan, tapi buat permainan politik, proyek, bahkan kampanye. Waktu Purbaya minta semua kepala daerah diperiksa, banyak yang diam. Tapi satu orang justru marah, Deddy Mulyadi. Ia merasa diserang. Ia menantang balik, bahkan menuding Purbaya tidak tahu mekanisme daerah. Padahal justru sebaliknya. Purbaya tahu terlalu banyak. Logika yang dibalikkan. Deddy bilang saldo kas dihitung per 2 Januari. Padahal dalam akuntansi, saldo kas daerah ditutup per bulan. Bahkan di perbankan modern, dihitung per hari. Kalau tiap bulan masih ada saldo triliunan, itu jelas mencurigakan. Tapi anehnya, Deddy justru berdebat soal angka. Seolah-olah 2,6 triliun itu kecil. Seolah rakyat tidak bisa berhitung. Seolah 2 triliun itu cuma uang jajan pejabat. Soal kekayaan dan sumbangan. Lalu muncul lagi isu lain. Katanya Deddy sering nyumbang ke rakyat pakai uang pribadi. Tapi publik juga tahu dia termasuk pejabat terkaya di Indonesia. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Purbaya melawan bukan orang, tapi sistem. Nah, di sini kuncinya. Musuh Purbaya bukan 1-2 orang. Bukan pejabat, bukan partai. Yang dia lawan adalah sistem yang sudah mendarah daging. Namanya riba. Sistem ini bukan cuma soal bunga bank. Ini soal cara berpikir, cara mengambil untung dari derita orang lain. Dan sejak krisis 1998, sistem ini makin kuat karena disuntik langsung oleh IMF. IMF bilang, naikkan bunga, jadikan BI independen, lalu ekonomi kita justru tumbang. Visi gila, tapi masuk akal. Bunga 0%. Purbaya datang dengan ide yang bagi sebagian orang terdengar gila, turunkan bunga sampai 0. Ia ingin rakyat bisa meminjam tanpa beban. Ia ingin ekonomi tumbuh dari bawah, bukan dari permainan angka di layar monitor bank sentral. Makanya ia gelontorkan 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara. Tujuannya supaya bank punya likuiditas. Bisa nurunin bunga kredit. Tapi BI menahan, bilang kami independen. Di Jepang, bank sentral justru di bawah Menteri Keuangan. Dan bunga kreditnya hampir 0. Hasilnya, rakyat produktif, bukan terlilit. Lalu kenapa kita tidak bisa? Negara seharusnya tidak. Jadi rentenir, Purbaya punya pandangan sederhana. Kalau lembaga negara dibiayai oleh pajak rakyat, maka lembaga itu tidak boleh menyengsarakan rakyat. Titik. Bank-bank himbara yang hidup dari APBN tidak seharusnya memberi kredit berbunga tinggi. Kalau mereka tetap bersikap seperti lintah darat, lebih baik dibubarkan saja. Negara tidak boleh jadi rentenir bagi rakyatnya sendiri. Perang yang tidak semua orang mengerti. Perjuangan Purbaya bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ini perang ideologi. Ia tahu musuhnya besar. Dari lembaga internasional sampai penguasa lokal. Dari bank sentral sampai ruang rapat DPR. Tapi dia tidak gentar. Ia tidak berteriak, ia bekerja, diam-diam tapi tajam. Dan menariknya, kabarnya semua langkahnya disetujui oleh Presiden. Ini bukan perang pribadi, ini misi negara. Saat kebenaran jadi bahaya. Sekarang semua orang mulai paham. Apa yang Purbaya lakukan bukan sekadar reformasi fiskal. Ini tentang merebut kembali kedaulatan ekonomi rakyat. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rakyat punya menteri yang tidak takut bicara apa adanya. Ia bicara soal uang, tapi yang dia perjuangkan sebenarnya bukan uang. Ia perjuangkan rasa adil. Karena kalau uang rakyat dikelola dengan jujur, kesejahteraan bukan lagi mimpi. Dan ketika sistem riba dihentikan, Indonesia akan punya satu hal yang lebih mahal dari semua utang luar negeri, harga diri. Begitu Purbaya mulai main di panggung besar, banyak yang mengira langkahnya cuma gimmick politik. Tapi tidak lama, efeknya terasa. Pasar uang mulai gelisah.
Bank-bank pelat merah terlihat hati-hati, bahkan pejabat yang dulu merasa aman, mendadak rajin muncul di media untuk klarifikasi. Artinya jelas, sistem lama mulai goyah. Sebuah perubahan sedang berjalan, dan orang-orang yang terbiasa hidup dari ketidakteraturan mulai merasa tidak nyaman. Ketika kebijakan aneh tiba-tiba jadi ancaman. Awalnya mereka menganggap ide bunga 0% itu utopia. Mana bisa ekonomi jalan tanpa bunga, katanya. Tapi coba lihat, Jepang, Korea, bahkan Jerman, mereka sudah melakukannya. Jadi yang aneh itu siapa? Negara maju yang menurunkan bunga, atau kita yang terus membebani rakyat dengan bunga tinggi atas nama stabilitas? Purbaya menolak logika lama itu. Baginya, stabilitas yang menindas rakyat bukan stabilitas, tapi kezaliman yang disamarkan dengan angka. Saat bank politik mulai panik, bank dan politik punya hubungan yang rumit. Selama ini dana besar mengalir di antara keduanya. Proyek, pinjaman, kampanye, semuanya saling bersilang. Begitu Purbaya menekan bunga dan minta transparansi, jaringan itu mulai panik. Karena kalau bunga ditekan, margin turun. Kalau margin turun, jatah belakang layar ikut hilang. Lucunya, yang paling vokal menolak justru bukan bankir, tapi politisi. Mereka bersembunyi di balik istilah kebijakan makroprudensial, padahal yang dijaga bukan ekonomi, tapi akses ke pundi-pundi lama. Rakyat yang mulai melek. Tapi perubahan besar tidak datang dari atas. Datangnya dari rakyat yang mulai sadar. Petani, UMKM, nelayan, yang dulu tidak pernah paham soal BI atau OJK, mulai bertanya, kenapa bunga kredit kami 12%, sementara bunga deposito pejabat cuma 3%? Pertanyaan sederhana, tapi mematikan. Karena kalau rakyat sudah mulai berpikir, permainan lama tidak bisa disembunyikan lagi. Dan disitulah kekuatan Purbaya sebenarnya, bukan di angka tapi di kesadaran yang dia bangunkan. Ketika DPR mulai menahan nafas. Setiap kali rapat kerja dengan Komisi 11, tensi naik. Ada anggota yang mencoba menekan Purbaya dengan istilah teknis, tapi ia jawab dengan bahasa rakyat. Tidak bertele-tele, tidak pakai jargon ekonomi. Kalau uang negara dipakai untuk rakyat, itu pembangunan. Kalau uang negara diparkir untuk bunga, itu penyimpangan. Diameter ruangan sunyi. Pernyataan itu seperti palu godam yang jatuh di tengah meja rapat. Ironi. Negara kaya yang terus berutang. Kita sering dengar kalimat ini. Negara kita kaya, tapi utang menumpuk. Masalahnya bukan di kekayaan, tapi di siapa yang mengatur uangnya. Selama uang negara diputar dalam sistem riba yang bikin bunga naik, utang memang tidak akan pernah habis. Yang dibayar bukan pokoknya, tapi bunganya. Dan bunga itu, seperti yang sering dikatakan Purbaya, adalah jebakan abadi. Ia ingin memotong jebakan itu. Tapi siapapun yang mencoba, pasti akan diserang. Karena di balik sistem bunga tinggi itu, ada banyak pintu rahasia yang memberi makan kekuasaan lama. Politik reaksi. Serangan balik yang halus. Setelah beberapa bulan, nada-nada halus mulai muncul. Purbaya kurang koordinasi. Purbaya terlalu keras. Purbaya tidak paham prosedur. Klasik. Setiap kali seseorang menyentuh sistem yang menguntungkan banyak orang, narasi baru akan muncul untuk mendiskreditkan dia. Tapi yang menarik, rakyat tidak mudah dibelokkan. Mereka sudah melihat siapa yang kerja dan siapa yang sekadar bicara di televisi. Simbol baru perlawanan ekonomi. Perlahan, nama Purbaya mulai berubah posisi. Dari menteri teknokrat menjadi simbol perlawanan terhadap ekonomi rente. Ia bukan tokoh karismatik, bukan pula pemain politik yang pandai retorika, tapi justru karena itu, ia dipercaya. Karena rakyat lelah dengan pejabat yang pandai bicara, tapi takut menyentuh sumber masalah. Purbaya berbeda, ia tidak hanya bicara soal keadilan ekonomi, tapi menjalankannya. Walau harus berhadapan dengan arus besar. Pertarungan di ruang tertutup. Sementara di ruang-ruang rapat tertutup, perang sunyi terus berlangsung. Bank Indonesia mempertahankan independensinya, DPR membicarakan kewenangan, dan media menulis perbedaan pandangan. Padahal, di balik semua istilah halus itu, satu hal sedang terjadi. Perebutan kendali atas uang rakyat. Siapa yang berkuasa atas uang, dialah yang berkuasa atas negeri ini. Dan Purbaya tahu betul, kalau dia menyerah, nasib ekonomi Indonesia akan kembali ditulis oleh tangan asing dengan tanda tangan lokal. Ketika rakyat mulai bicara satu bahasa,
Sekarang pelan-pelan rakyat mulai bicara dalam satu bahasa, turunkan bunga. Mereka tidak bicara teori ekonomi, tidak bicara angka, hanya bicara logika. Kalau negara bisa menolong bank besar, kenapa tidak bisa menolong rakyat kecil? Pertanyaan yang sederhana, tapi tidak bisa dijawab dengan laporan keuangan. Dan setiap kali pertanyaan itu muncul, sistem lama makin kehilangan wibawanya. Menuju gelombang kedua, Purbaya tahu ini baru awal. Setelah bunga, yang berikutnya adalah sistem fiskal, pajak, dan utang luar negeri. Satu demi satu akan dibuka, karena tidak ada gunanya bicara kedaulatan politik kalau ekonomi masih disetir dari luar negeri. Dan tidak ada artinya bicara pembangunan kalau uang rakyat masih disandera oleh sistem bunga yang menguntungkan segelintir orang. Ketika harapan mulai tumbuh lagi, dunia memang tidak berubah dalam sehari. Tapi sejarah selalu dimulai oleh satu keberanian. Keberanian untuk melawan arus. Keberanian untuk bilang cukup. Dan mungkin di tengah segala hiruk-pikuk politik, kebijakan, dan rapat yang penuh kalkulator, ada satu hal yang mulai terasa. Harapan. Harapan bahwa untuk pertama kalinya, ekonomi Indonesia bisa berpihak pada rakyat, bukan pada bunga. Dan kalau perjuangan ini diteruskan, bukan tidak mungkin, Purbaya akan jadi simbol kebangkitan baru bangsa ini. Dari negeri yang diatur oleh utang, menjadi negeri yang diatur oleh nurani. Ketika politik bertemu ekonomi. Tidak banyak yang sadar, tapi hubungan antara Prabowo dan Purbaya bukan hubungan seremonial. Bukan pula relasi atasan-bawahan seperti di birokrasi biasa. Yang terjadi justru semacam simbiosis. Satu punya visi politik besar, satunya lagi punya peta ekonomi yang berani dibersihkan dari kerak lama. Prabowo butuh orang yang bisa bicara jujur, tanpa berputar-putar. Purbaya butuh pemimpin yang cukup kuat untuk menahan badai politik ketika sistem lama mulai menggeliat melawan. Keduanya saling mengisi. Dan disinilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi modern Indonesia, politik dan ekonomi mulai bicara dalam satu bahasa. Kedaulatan. Perubahan yang tidak nyaman. Sejak langkah-langkah awal Purbaya mulai terasa, tekanan datang dari mana-mana. Dari pasar modal, dari lembaga keuangan internasional, sampai dari dalam negeri sendiri. Semuanya memakai satu dalih yang sama, kestabilan. Tapi di balik kata itu tersimpan kepentingan. Karena setiap kali ada upaya menata ulang kebijakan agar berpihak ke rakyat, selalu ada yang bilang berbahaya untuk iklim investasi. Padahal yang dimaksud iklim investasi seringkali hanyalah kenyamanan segelintir pemain lama. Ironinya, rakyat yang katanya harus dilindungi justru tidak pernah diajak bicara. Dan Purbaya tahu ini pola lama yang harus diakhiri. Prabowo tidak mau mengulang kesalahan. Prabowo sudah lama paham bahwa politik tanpa kontrol atas ekonomi hanya membuat negara berjalan di tempat. Ia tidak mau mengulang pola lama. Presiden bicara kemandirian tapi lembaga keuangan tetap dikendalikan oleh pasar luar. Maka ia biarkan Purbaya bergerak. Tidak banyak intervensi tapi dukungan nyata. Setiap kebijakan yang bikin elit lama resah, justru itu yang disetujui. Karena Prabowo paham, kalau mau menegakkan kedaulatan bangsa tidak cukup dengan pasukan dan bendera. Harus dimulai dari uang. Perlawanan dari dalam sistem. Tentu saja perubahan sebesar ini tidak berjalan mulus. Masih banyak pejabat yang bersembunyi di balik jargon birokrasi. Mereka tidak melawan secara terang-terangan, tapi dengan cara halus. Menunda, memutar, memperlambat. Laporan yang harusnya 2 hari, bisa jadi 2 minggu. Instruksi yang harusnya dijalankan, malah dikaji ulang. Klasik. Cara lama untuk membuat perubahan kehilangan momentum. Tapi kali ini berbeda. Purbaya sudah mengantisipasi. Ia tidak menunggu. Ia potong rantai birokrasi. Ia perintahkan langsung ke pelaksana di bawah, bahkan tanpa melewati layer pejabat yang terlalu pandai menunda. Ironi yang tidak bisa lagi disembunyikan. Yang paling ironis dari semua ini adalah fakta bahwa lembaga keuangan negara yang seharusnya melindungi ekonomi rakyat justru sering jadi penyebab rakyat terjepit. Setiap kali suku bunga naik, yang paling cepat rugi bukan korporasi besar, tapi pedagang kecil, petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Mereka yang tidak punya cadangan, tidak punya waktu untuk menunggu pasar stabil. Dan ketika Purbaya menuntut bunga rendah, sebagian elit malah berdebat soal teori moneter. Padahal rakyat hanya butuh satu hal sederhana, biaya hidup yang masuk akal. Agenda bersama, mengembalikan arah uang negara.
Di balik semua hiruk-pikuk itu, sebenarnya ada rencana yang jauh lebih besar. Prabowo ingin arah uang negara kembali ke fungsi aslinya, melayani rakyat. Bukan menumpuk di bank, bukan jadi permainan angka. Purbaya jadi ujung tombak. Ia bersih-bersih sistem perbankan, memperkuat pengawasan, dan memastikan dana publik mengalir ke sektor produktif, bukan konsumtif. Setiap langkahnya pelan tapi terukur. Dan seperti biasa, semakin dekat ke akar masalah, semakin keras perlawanan. Ketika dunia luar mulai memperhatikan, langkah-langkah ini tidak luput dari mata internasional. Media ekonomi global mulai menulis tentang kebijakan tak lazim Indonesia. Investor mulai berhitung ulang. Sebagian memuji keberanian ini, sebagian lain menuduh Indonesia bermain api. Tapi bagi Purbaya, itu risiko yang wajar. Kalau negara ini ingin mandiri, maka suatu saat ia memang harus berani bilang tidak. Dan Prabowo tampak mengerti, kedaulatan ekonomi tidak bisa dinegosiasikan. Bahasa baru dalam ekonomi nasional. Pelan-pelan, istilah-istilah rumit mulai diterjemahkan ulang. Kata subsidi tidak lagi dianggap beban, tapi investasi sosial. Kata bunga tidak lagi dianggap normal, tapi beban moral. Dan kata rakyat bukan lagi slogan, tapi tolok ukur keberhasilan. Ini bahasa baru ekonomi nasional, sederhana tapi bermakna. Bahasa yang dimengerti semua orang, dari sopir truk sampai akademisi. Dan itu yang membuat gerakan ini berbahaya bagi sistem lama, karena rakyat mulai paham, dan yang paham tidak bisa lagi dibohongi. Saat lawan tidak lagi bisa bersembunyi. Dengan langkah-langkah ini, mereka yang dulu bermain di balik layar mulai terlihat. Tidak perlu dituduh, cukup biarkan kebijakan baru berjalan, dan wajah mereka muncul sendiri. Yang dulu sibuk bicara stabilitas, kini sibuk menyelamatkan rekening. Yang dulu berseru kinerja pasar penting, kini panik karena pasar mulai menuntut keadilan. Inilah efek domino sebenarnya. Bukan hanya mengguncang ekonomi, tapi mengguncang struktur kekuasaan yang berdiri di atasnya. Kembali ke inti, rakyat sebagai pemilik negara. Purbaya selalu ulang satu kalimat dalam setiap rapatnya. Uang negara itu bukan uang pemerintah. Itu uang rakyat, kalimat yang sederhana. Tapi kalau dipahami sungguh-sungguh, bisa membalik arah kebijakan nasional. Karena kalau uang negara dianggap milik rakyat, maka tidak ada ruang untuk keserakahan. Tidak ada tempat bagi rente, tidak ada alasan bagi lembaga negara untuk mencari untung dari warganya sendiri. Politik, ekonomi, dan harapan baru. Kini, kalau melihat lebih jauh, langkah Prabowo dan Purbaya mulai membentuk pola. Politik di atas, ekonomi di bawah, tapi keduanya bergerak ke arah yang sama, keadilan sosial. Mereka tahu ini tidak akan cepat. Akan ada perlawanan, akan ada distorsi, bahkan mungkin sabotase. Tapi mereka juga tahu satu hal. Kalau rakyat sudah mendukung, perubahan tidak bisa dihentikan. Dan rakyat sudah mulai bicara, sudah mulai paham, sudah mulai memihak. Saat Indonesia belajar menolak tunduk, kedaulatan itu tidak datang dari pidato, tapi dari keputusan-keputusan berani yang menolak tunduk. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Indonesia mulai belajar menolak tunduk pada sistem, pada tekanan, pada kebiasaan lama yang selama ini menindas dengan rapi. Dan di tengah semua itu, ada dua sosok yang menjadi poros perubahan. Prabowo yang memberi perlindungan politik, dan Purbaya yang mengeksekusi dengan tangan dingin tapi hati berani. Mungkin inilah momentum yang selama ini ditunggu. Saat bangsa ini akhirnya sadar bahwa kedaulatan bukan sekadar slogan kemerdekaan, tapi keputusan untuk berdiri di atas kaki sendiri, di bidang ekonomi, di bidang moral, dan di bidang kemanusiaan. Ketika gelombang balasan datang, begitu arah kebijakan ekonomi mulai bergeser ke kedaulatan nasional, tekanan dari luar negeri datang cepat, bukan dalam bentuk perang terbuka, tapi lewat mekanisme yang lebih halus, nilai tukar, rating investasi, laporan lembaga keuangan internasional. Semua dikemas rapi. Peringatan dini, analisis risiko, rekomendasi kebijakan. Padahal intinya satu, jangan terlalu mandiri. Lucunya, begitu Indonesia mulai menata rumahnya sendiri, malah dituduh tidak ramah pasar. Padahal yang dimaksud pasar itu siapa? Rakyat yang kerja pagi sampai malam? Petani yang jual gabahnya rugi? Bukan. Yang dimaksud pasar itu, ya mereka, segelintir pengendali modal global yang tidak mau kehilangan kendali. Purbaya, tetap di jalurnya. Di tengah semua tekanan itu, Purbaya tidak goyah.
Nada suaranya tetap datar, argumennya tetap rasional, tapi isinya mengguncang. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Setiap kali ekonomi Indonesia menunjukkan potensi mandiri, ada saja krisis buatan yang muncul. Naikkan sedikit kurs dolar, goyangkan pasar saham, sebarkan laporan negatif, lalu tunggu kepanikan muncul. Tapi kali ini, strategi itu tidak berhasil. Purbaya menenangkan publik dengan data. Ia jelaskan pelan-pelan, tidak dengan teori tinggi, tapi dengan logika yang rakyat bisa pahami. Kalau uang kita dikelola sendiri, kenapa harus takut pada yang meminjamkan? Kalimat sederhana itu justru menampar keras sistem yang sudah lama menipu rakyat dengan istilah-istilah ekonomi rumit. Prabowo tidak menunduk. Di sisi lain, Prabowo memilih diam tapi tegas. Tidak banyak bicara ke media, tapi semua kementerian diarahkan ke satu tujuan. Ketahanan nasional, bukan ketergantungan. Ia tahu kalau ekonomi dikendalikan sendiri, maka politik juga tidak bisa lagi ditekan. Dan itu yang paling ditakuti dunia luar. Indonesia yang berani berdiri sendiri, bukan Indonesia yang selalu minta restu. Makanya kalau ada yang bilang hubungan luar negeri Indonesia mulai dingin, sebenarnya bukan dingin. Itu hanya tanda bahwa Indonesia tidak lagi bisa disetir. Benturan tak terhindarkan. Benturan ini tidak bisa dihindari. Ada kepentingan besar yang sedang terusik. Sistem global yang sudah nyaman dengan ketimpangan, tiba-tiba diguncang oleh negara yang memilih jalan berbeda. Kredit bunga nol, pembiayaan rakyat, penghapusan riba, penguatan sektor real, semua ini bertentangan dengan model ekonomi global berbasis utang. Dan disinilah Purbaya jadi target empuk. Dari isu internal, framing media, sampai tekanan politik halus, semuanya diarahkan agar langkahnya berhenti. Tapi justru di saat itu, dia makin tenang. Karena tahu kalau serangan sudah datang dari segala arah, berarti ia sedang berada di jalur yang benar. Ironi dunia modern, ironinya begini. Ketika negara mencoba menyejahterakan rakyat, yang pertama kali protes justru lembaga-lembaga yang katanya peduli kemiskinan. Mereka bicara soal efisiensi, tapi hidup dari bunga dan utang. Mereka bicara tentang pertumbuhan, tapi tidak pernah turun ke sawah. Dan rakyat sudah terlalu lama jadi penonton di negeri sendiri. Diajari bersyukur sambil terus membayar bunga, pajak, dan harga yang tidak masuk akal. Itu yang sedang dilawan sekarang, sistem yang sopan tapi menindas. Rakyat mulai melek. Tapi ada hal menarik yang tidak disadari elit lama. Rakyat mulai paham. Media sosial, video pendek, forum-forum kecil, semua mulai jadi ruang diskusi ekonomi rakyat. Mereka mulai tahu bahwa istilah riba bukan cuma urusan agama, tapi urusan nasib. Mereka mulai mengerti kenapa bunga tinggi bikin harga beras naik, kenapa utang luar negeri bikin rupiah rapuh, kenapa bank bisa kaya tanpa kerja keras. Dan begitu rakyat paham, kekuasaan lama kehilangan senjatanya. Karena kebohongan hanya bisa bertahan kalau orang tidak tahu kebenarannya. Purbaya bukan superhero. Perlu digarisbawahi, Purbaya bukan pahlawan tunggal. Ia manusia, bisa salah, bisa lelah, tapi keberaniannya membuat arah baru. Ia tidak menjual ilusi, tapi mengembalikan logika. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk pasar. Ia tidak memusuhi siapapun, hanya melawan sistem yang memusuhi keadilan. Dan di situ letak kekuatannya, bukan pada jabatan, tapi pada niat yang jelas. Melawan ketidakadilan dengan cara yang terukur, bukan dengan amarah. Ketika semua ini akan diuji. Ke depan, ujian besar masih menunggu. Akan ada tekanan dari luar, sabotase dari dalam, dan permainan opini di antara keduanya. Tapi kalau rakyat tetap sadar arah, maka mereka tidak bisa lagi dikembalikan ke masa lalu. Purbaya hanya membuka pintu. Yang harus melangkah masuk adalah rakyat sendiri. Rakyat yang bekerja, berpikir, dan menolak ditipu oleh sistem yang memuliakan riba. Penutup. Indonesia di titik balik sejarah. Kita sedang berada di masa yang menentukan, antara terus menjadi penonton atau mulai menulis ulang cerita sendiri. Purbaya dan Prabowo, dua figur berbeda latar tapi satu tujuan, sedang mencoba membalikan paradigma ekonomi yang selama ini hanya menguntungkan sedikit orang. Mereka tahu risikonya besar, mereka tahu permainan ini tidak adil. Tapi mereka juga tahu, kalau tidak sekarang, kapan lagi bangsa ini punya kesempatan untuk benar-benar merdeka dalam ekonomi? Jadi mungkin ini bukan sekadar kebijakan keuangan. Ini gerakan moral. Gerakan akal sehat, bahwa negara tidak boleh hidup dari utang. Bahwa uang rakyat harus kembali ke rakyat. Bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari keberanian menolak tunduk.
Dan di tengah arus global yang semakin menekan, Indonesia akhirnya berani berkata, kami tidak sedang menentang dunia. Kami hanya ingin berdiri di atas kaki sendiri. Itu bukan bentuk perlawanan, itu tanda kedewasaan. Dan kalau bangsa ini terus percaya pada arah itu, maka sejarah akan mencatat di era Purbaya dan Prabowo, Indonesia mulai menolak dijajah ulang lewat ekonomi.